Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang paling dicintai oleh Allah, di taman surga, di majelis ilmu. Semoga sebagaimana Allah pertemukan kita di taman surga dunia, kelak Allah juga pertemukan kita di taman surga akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tatkala kita memenuhi panggilan di 5 waktu, ada seruan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari menuju salat, mari menuju al-falah. Maka sesungguhnya tatkala kita datang ke masjid dalam rangka menunaikan salat jamaah, itu adalah cara kita menempuh untuk mendapatkan kesuksesan. Karena makna dari al-falah itu adalah tercapainya segala hal yang diinginkan dan terhindarnya dari segala hal yang ditakutkan. Maka semua makna-makna cita-cita kebaikan itu termaktub, tercantum, include di dalam kata al-falah. Kalau dirinci, al-falah itu mengandung pengertian satu, as-sa'adah, kebahagiaan. Tidak ada manusia berusaha, tidak ada manusia bekerja, belajar, berusaha, melainkan semua ingin mendapatkan kebahagiaan. Tidak ada manusia menentukan pilihan, mau melakukan apa, pilih siapa, kecuali pasti inginnya mendapatkan kebahagiaan. Pada saat Bapak Ibu memenuhi panggilan hayya 'alas shalah, maka sekaligus memenuhi panggilan hayya 'alal falah. Mari menuju salat, mari menuju kebahagiaan. Makna al-falah yang kedua, yakni disebut dengan istilah atau kata an-najah. An-najah dengan huruf ha, yang maknanya adalah husulul matlub, tercapainya tujuan. Ini yang biasa kita artikan dengan sukses, berhasil, an-najah. Makna yang ketiga dari al-falah adalah an-najah dengan huruf akhir tak marbutah, yang memiliki makna keselamatan, yakni terhindarnya dari segala hal yang ditakutkan. Kalau kita datang ke masjid memenuhi panggilan hayya 'alas shalah, itu artinya kita jalan untuk mendapat kebahagiaan, kita berjalan untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan, dan kita berjalan menjauh dari mara bahaya supaya kita selamat dari apa yang kita takutkan. Dan satu lagi makna dari al-falah adalah al-fauz, kemenangan. Karena setiap kita pasti punya musuh, paling tidak punya musuh dari golongan setan, baik setan jin maupun setan manusia. Kunci kemenangannya adalah dengan kita mendatangi masjid, menunaikan, memenuhi, menyambut panggilan hayya 'alas shalah. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan al-falah? Dan apa penentunya? Kita ingin hidup sukses semuanya pasti, kita juga ingin anak-anak kita sukses.
sukses atau tekor atau rugi, sukses atau gagal, itu yang pertama bergantung kepada cita-citanya apa, sehingga disebut sukses atau gagal. Itu dipengaruhi yang pertama adalah cita-citanya apa. Dan cita-cita itu ada dua ketika Allah menjelaskan pada kita, sekaligus konsekuensinya. Cita-citanya apa, konsekuensinya apa, itu sudah dijelaskan oleh Allah. Di mana Allah berfirman, "Man kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fi harthih, wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib." Cita-cita yang pertama yang Allah sebutkan, "Man kana yuridu hartsal akhirah." Barang siapa yang cita-citanya adalah akhirat, apa konsekuensi logisnya? Nazid lahu fi hartihi, maka kami akan beri kepadanya lebih dari yang dia cita-citakan. Nah, ini kalau cita-cita akhirat, Allah ngasih kita lebih dari yang kita inginkan, lebih dari yang kita cita-citakan. Apa maknanya lebih dari yang kita cita-citakan? Kalau cita-cita kita adalah akhirat, Allah memberikan kepada kita bukan sekedar kenikmatan akhirat, tapi Allah juga akan berikan kepada kita kebahagiaan di dunia. Ini kenapa rahasia dari kesuksesan Umar bin Abdul Aziz mendidik anak-anaknya terletak di sini, terletak pada cita-cita beliau. Jadi suatu kali, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah riwayat Khalifah Al-Mansur, dia ketika diangkat jadi khalifah, dia minta nasihat kepada para ulama. Satu ulama yang diminta nasihat namanya Muqatil bin Sulaiman. Dia bilang begini, "Ya Muqatil, aidni, wahai Muqatil, tolong kasih nasihat kepada saya." Lalu Muqatil bertanya, ngasih tawaran, "Aiduka bima ra'aitu au bima sami'tu?" Anda pengen nasihat dari saya berasal dari yang saya lihat langsung atau berasal dari yang saya dengar dari orang lain? Maka Al-Mansur sebagai orang cerdas dia bilang, "Aidni bima ra'ait." Tolong kasih nasihat saya dengan apa yang pernah Anda lihat. Nah, ini apa yang dilihat oleh Umar, siapa yang tadi? Muqatil. Dia menceritakan dua khalifah sebelum Al-Mansur. Khalifah pertama namanya adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau memiliki 11 anak, seorang khalifah punya 11 anak. Ketika wafat, harta yang ditinggalkannya ada 18 dinar. 9 dinar dipakai untuk nyaur utang sama biaya pemakaman. Berarti tinggal 9 dinar. Anaknya berapa? Anaknya 11. Berarti satu anak dapat berapa dinar? Tidak sampai 1 dinar. 1 dinar itu senilai 1 kambing dewasa zaman dulu. Sekarang juga. Itu yang hampir tidak kenal inflasi. Itu kalau barang ya emas, kalau kewan ya apa? Kambing. Makanya jarang itu harga kambing itu collab, jarang. Kalau ayam ya sering, tapi kalau kambing jarang. Ya. 1 dinar dulu bisa untuk membeli 1 kambing dewasa. Artinya apa? Seorang khalifah itu warisannya ke anak-anaknya, kalau itu dibelikan kambing semua, paling cuma kebagian KMC, kambing masih cempe. Ya. Atau balibul bawah 5 bulan. Ya. Nah, jadi 1 anak kira-kira dapat 1 cempe aja. Kemudian ada khalifah yang lain, namanya Hisham bin Abdul Malik. Ketika wafat anaknya juga 11. Masing-masing anak mendapatkan warisan sebanyak 1 juta dinar. Nah, diwujudke wedhus kabeh ya wedhus 1 juta. Gede-gede kabeh. Salong do meteng barang. Ya. Wi lapangan Sudimoro amat mboten. 1 juta wedhus lho, Pak. Ya. Nah, didiwetke piro? Kalau pengen tahu dinar itu 1 dinar 4/4 gram emas. Tinggal harga emas sekarang 1 gramnya berapa?
Pinten Bu? Sak gram Bu. Itu orang ngerti nggih. Padahal belas. 900.000 misalnya. 900.000 bisa dikalikan 4/4 dikalikan 900.000 dikalikan 1 juta. Piro niku? Angel. Ngitung dit rano dite ngono wis loadinge suwe. Rano duwite gak dudu duwite barang ya wis tambah ya. Wis pokoke akeh ngono mawon nggih. Ya. 1 juta kambing lah bayangannya seperti itu. Apa yang menarik yang dilihat oleh Muqatil, dia mengatakan ra'aitu fi yaumin wahid anna ahada auladi Umar bin Abdul Aziz yatasaddaqu bi mi'ati farasin fi sabilillah. Saya melihat di satu hari salah seorang putra dari Umar bin Abdul Aziz sing wau warisane napa? Cempe siji. Tapi dia berinfak dengan 100 ekor kuda fi sabilillah. Jaran fi sabilillah cacahe 100. Rego jaran pinten Pak? Ngertos mboten Pak? Takon kula Pak. Nggih. Ngene-ngene ya blantik jaran nggih, nyambi. Ya ora blantik ning kata sing do titip jaran kene kula dadi ya ngerti, mlebu regane pira, metu regane pira ya ngerti lah ya. Tapi kalau sudah dinamai kuda fi sabilillah ya, sebagaimana peruntukannya itu pasti kuda yang pilihan sudah terlatih ya, dia juga sudah teruji ya, minimalnya kalau sekarang harganya 100 juta ya. Warisannya apa mau? Cempe siji ya. Ning esa sedekah 100 ekor kuda fisabilillah. Nek jaran siji 100 yuto berarti 100 yuto ping 100 piro Pak? Angel akeh pokoke. Ora ono duwite kok ya dadak repot-repot ngitung. Nah, ini yang terjadi atas putra Umar bin Abdul Aziz. Wa ra'aitu anna ahada auladi Hisham bin Abdul Malik yatasawwalu fil aswaq. Dan aku melihat di satu hari yang sama, durung ganti dina, mung geser sithik, gesere nang pasar. Saya melihat salah satu putra dari Hisham bin Abdul Malik, warisannya pinten mau? 1 juta dinar, ngemis di pasar. Kok iso wae ya. Itu yang terjadi. Nyetur menapa nggih? Oh mboten. Itu yang terjadi ya. Pemandangan yang sangat kontras. Itu yang warisane cempe siji, esok infak jaran 100. Sing warisane 1 juta dinar, ora sono diitung ngono wis nggo 7 turunan. Ya. Turunan 8 baru miskin ya. Nah, itu apa? Ternyata yang terjadi sangat-sangat kontras. Pengen enggak Bapak Ibu rahasianya, pengen tahu enggak? Pengen tahu rahasianya? Rahasianya Umar bin Abdul Aziz atau rahasianya Hisham bin Abdul Malik? Nah, arep bangkrut terasa pengen ngerti rahasiane nggih. Rasa nggo rahasia-rahasianan. Nah, tentu kita pengen tahu rahasia dari Umar bin Abdul Aziz. Kok bisa seperti itu? Rahasianya terungkap menjelang wafat beliau. Ketika beliau sakit, maka para bawahannya, para pejabat, para guru, para santri ya, pada ngumpul. Ketika itu mereka mengkhawatirkan keadaan beliau. Anda sudah dalam keadaan seperti ini dan kami tidak melihat harta yang Anda punya selain 18 dinar saja. Atau barangkali Anda punya harta di tempat lain yang kami tidak melihatnya. Sampaikan pada kami supaya kelak kami nanti bisa distribusikan kepada ahli waris Anda. Dalam bahasa kekinian, mungkin Anda punya rekening di luar negeri ya, atau punya bongkahan emas di mana gitu. Beritahukan kepada kami supaya kami nanti bisa menyalurkan kepada ahli waris Anda. Apa jawab beliau? Ini rahasianya. Beliau katakan, kalau kalian bertanya tentang harta yang saya miliki, tak ada yang saya miliki selain 18 dinar yang kalian lihat. Tapi kalau kalian bertanya tentang apa yang aku tinggalkan untuk anak saya, ini rahasianya. Taraktu lahum taqwallah. Aku tinggalkan untuk anak-anak saya didikan takwa kepada Allah. In kanu sholihin wallahu yatawallas sholihin. Jika kelak nantinya anak-anak saya menjadi anak-anak yang saleh, wallahu yatawallas sholihin,
Allah pasti membantu orang-orang yang soleh. Sebagaimana janji Allah, wa huwa yatawallas salihin. Ayat ini janji Allah. Dan dia Allah pasti membantu orang-orang yang soleh. Jadi tidak ada khawatir sama sekali pada diri saya, anak saya kaliren, enggak bakal. Kalau dia soleh, Allah akan tolong mereka. Wa in kanu ghaira dzalik. Dan jika ternyata di antara mereka ada yang tidak soleh misalnya, sudah saya didik dengan didikan takwa, qadarullah ada yang tidak soleh. Setidaknya saya tidak membantu mereka dengan hartaku dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ninggal bondo, ra ninggal agama, niku gawe molo. Nek anake siji jelas untuk foya-foya, untuk maksiat, untuk durhaka. Ya, hati-hati niku. Arep dinggo apa meneh nek ra di agama. Ya. Harta yang Anda cari dengan susah payah, prasasat goleke nganti awan dinggo bengi, bengi dinggo turu, ya, turu terus gaweane turu. Ya. Awan dinggo bengi, bengi dinggo awan. Iki wong tuane kerjane sip-sipan. Kadang awan, kadang bengi. Direwangi sirah dinggo sikil, sikil dinggo sirah, mungkin main akrobat, ya. Tulang dibanting-banting, ya. Apalagi keringat diperas-peras. Lah kok gur dinggo maksiat anake. Niku nek anake siji. Nek anake akeh ya siap-siap perang saudara. Nek akeh ya siap-siap perang saudara-saudara sekalian. Ya. Makanya hadirin, ini kesuksesan, ya. Kalau orang punya cita-cita akhirat, nazid lahu bi harthih. Kami beri lebih dari apa yang dia cita-citakan. Makna pertama apa? Di akhirat dia mendapatkan kenikmatan, di dunia mendapat kebahagiaan. Makna yang kedua adalah di akhirat dia akan mendapatkan kenikmatan lebih dari yang diinginkan. Sebagaimana janji Allah dalam hadis qudsi, wa'adatu li'ibadus salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Disediakan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terbesit dalam benak manusia. Jadi yang Allah sediakan lebih dari yang kita sangka, lebih dari yang kita cita-citakan, lebih dari yang kita bayangkan. Loh, kan ayat-ayat sudah ada tentang kenikmatan surga. Iya, sudah kita dengar ayatnya. Tapi ketika kita mendengar ayat, membayangkan sesuai dengan jangkauan bayangan kita, itu bukanlah apa yang Allah sediakan. Beda apa yang Allah sediakan dengan apa yang kita bayangkan. Contoh misalnya tentang buah-buahan di surga. La maqtu'ah wa la mamnu'ah. Buah-buahan yang tidak berhenti berbuahnya, tidak pula dilarang untuk memetiknya. Ketika kita mendengar buah-buahan di surga, mungkin masing-masing kita punya bayangan buah-buahan yang kita sukai. Dan bayangan kita beda apa benten? Ya jenenge ya beda apa benten? Mesti beda-beda. Sesuai dengan apa yang disukai ketika di dunia dan sejauh apa yang pernah dia rasakan, dia lihat di dunia. Senengane duren ya bayangke duren, ya. Bawor, ya. Musangking, ya. Duren Petro nuding tok, ya. Duren nopo, ya. Itu yang suka duren, sing seneng. Nek ra seneng ya blas ra kebayang, ya. Mambu duren kaya jarine mambu kaos kaki teles jarine, nggih. Ana lho ngaten niku tenan, nggih. Ya. Ana ta nggih? Aja meneh lagi aja meneh mangan, lagi mambu wis kliyeng-kliyeng sirayan ten mboten. Enten. Nah niku padha kali kula nek pas randi duit niku nggih. Ya mung mambu tok ya kliyeng-kliyeng nggih. Nah, sesuai dengan bayangan kita masing-masing kita bayangkan. Tapi hakikat yang Allah sediakan untuk orang-orang penduduk surga jauh lebih indah, lebih nikmat, lebih lezat dari yang dibayangkan siapapun juga di dunia. Itu makna dari nazid lahu fi harti. Nah, saya karek milih dengan ada cita-cita swarga dikai luweh
lebih dari yang jenengan karepne. Ya. Di samping segalanya ada, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagimu apa yang kamu sukai, bagimu apa yang kamu minta. Nang swarga enake apa sing jenengan senengi. Sing enak, sing jenengan senengi nggih enak. Dan di surga apa yang Anda minta dikasih. Atau cita-cita yang kedua, ini pilihan. Wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan siapa yang cita-cita akhirnya adalah dunia, maka kami beri hanya sebagian kecil saja, dan baginya tidak ada kenikmatan di akhirat. Itu kalau cita-citanya dunia. Kalau seseorang punya cita-cita dunia, tangeh lamun esok lakon kabeh. Ora ana critane ana wong kok duwe pengarep-arep nang donya, angen-angen nang donya, cita-cita nang donya kabeh kelakon, bel ora ana. Ya. Apalagi cita-cita bahagia. Masa depannya bahagia, ora ana. Nek gur cita-cita dunia ora ana sing bahagia nang dunia ora ana. Kebahagiaan di dunia itu ora tau nglumpuk. Bahagia satu hal, tapi napa? Sengsara nggon liyane. Arep bahagia tibake kebahagiaan niku jitungan Pak nang dunia niku, Pak. Masa kecil itu masa di mana anak bisa merasakan kenikmatan kelezatan. Waktu untuk menikmatinya juga ada. Ning ya kuwi durung duwe duit. Durung duwe duit. Ya, jadi mung ande-ande tok. Ya. Kalau atau kalau dikasih oleh orang tuanya. Masa muda wis duwe duit wong nyambet gawe. Ya. Wis duwe duit, awake dienggo sing enak kepenak ya ijeke sah, nggo piknik ya ijeke sah. Ning ya kuwi ora duwe waktu. Waktunya singkat. Mulane ana istilah weekend. Ya, nyambut gawe 6 dina sing dienggo menikmati pirang dina? Sedina tok dina minggu. Iku nek ra pas barengi gotong royong. Ya. Wis 6 dina nyambut gawe karo sedina dienggo gotong royong. Kapan seneng-seneng ngene iku, Pak? Ya. Itu masa muda, ndak punya waktu. Masa tua, wis pensiun, longgar Pak waktune, ora nyambut gawe. Uang masih ada, mungkin pensiunan. Ning awak wis ra ngrasake sing penak-penak, sing enak-enak, ya. Mangan iki kolesterol, mangan iki asam urat, mangan iki tensi dhuwur, mangan iki gagal ginjal akut, ya. Harus ngombe obat lho ya. Malah napa? Kehilangan ginjal gitu. Ya. Dijak piknik adoh. Wis ora kuat lungguh, boyoke, ya jane numpak mobil wis ora kuat. Itu kenikmatan di dunia itu ora tahu komplit, jitungan, Pak. Nggih, jitungan. Ini jenengan nek ngaji ampun jitungan. Ngaji kok berling, kober karo eling. Pas kober ora eling, pas eling ora kober atau mangkat, ya. Nah, ya kebahagiaan di dunia kayak gitu. Saking apa ini? Ya rendahnya kualitas dari kenikmatan dunia, nganti wong jenenge turu kuwi nikmat. Turu nikmat. Kapan nikmati turu niku kapan? Nek ra krasa apa-apa, oleh niku wah nikmat banget niku, ya. Apa meneh pas pengajian. Wah niku wah nikmati turu niku pas pengajian. Jadi nek jenengan duwe rencang konsultasi, jarine ra iso turu, jangan pengajian. Insyaallah mari kok. Insyaallah wis ya, mari. Apa tek ra iso turu barang kon melu pengajian. Lagi innal hamdalillah ngono wis cepak-cepak niku, nggih. Ya pertamane ngono ya rekae tafakur. Tadzakur, terpekur. Tibake kari-karen mendengkur. Nah, jadi gumun ya kula ana wong lara iso turu nggih. Mula karena tidur nikmat, ora iso turu niku napa? Rekoso banget. Itu di dunia. Padahal penak-penak turu nek ora krasa apa-apa. Ora krasa apa-apa diarani nikmat-nikmate nggo ndi niku? Nikmate ya ora krasa apa-apa kuwi. Mergo bareng tangi langsung menderita. Tangi-tangi tanggal piro?
tanggal 20, waduh wis wayahe bayar listrik. Ya. Tanggal piro? Tanggal 5. Waduh iki wayah setoran. Ya. Tanggal piro? Waduh iki tanggal tuwa. Ya. Dina apa iki Senin? Waduh nyambut gawe meneh, ya. Melek menderita, mulane turune penak. Ya. Tapi di surga ndak ada yang namanya kenikmatan tidur, nggak ada. Makanya di surga ndak ada tidur. Ngantuk ya ora ono. Ya. Karena tidur dekat dengan kematian. Penduduk surga tidak tidur karena mereka tidak mati. An-naumu akhul maut fala yanamu ahlul jannah. Tidur adalah saudaranya kematian. Maka penduduk surga tidak tidur. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jadi orang yang cita-citanya dunia itu, maka otomatis juga dia tidak akan pernah mendapatkan kesuksesan yang dimaksud. Karena kesuksesan itu ujung-ujungnya pengen bahagia kan? Tidak bakalan kebahagiaan itu komplit ketika seorang di dunia. Kalau orang mencita-citakannya hanya dunia semata. Gak ada ceritanya orang di dunia anaknya seneng terus orang-orang. Enak badan ceritane. Lahir seprot langsung guyu ngekek-ngekek saking senengane mboten. Ya. Geger dunya ana wong lahir kok guyu ngekek ya. Apalagi perjalanan berikutnya anak-anak ya, bayi meleh luwe guyu wonten mboten. Ora normal. Ya. Masa kanak-kanak pelayon. Napa? Jungkel guyu wonten mboten. Ora ono ya. Masa muda foya-foya terus, masa tua guyu-guyu terus, mau mati juga ketawa. Ada enggak? Ya, wong edane ra ngenten iki apa meneh sing waras, Nah, ini kalau cita-citanya dunia, maka sudah dipal sama Allah. Diberi sebagian kecil saja. Dan manusia itu sebelum lagi angan-angannya tercapai, ajal sudah lebih dulu datang. Nabi suatu kali memberikan sebuah ilustrasi. Beliau bikin satu titik, lalu bikin kotak yang melingkupi titik tadi. Dari titik ini kemudian beliau tarik garis sampai keluar dari kotak. Dan di garis ini beliau gambarkan garis-garis kecil. Lalu beliau jelaskan apa yang beliau ilustrasikan tadi. Titik tadi adalah manusia. Hadzal insan, ini manusia. Wa hadza ajaluhu, kotak ini adalah ajal manusia. Paham nggih? Soalnya ini ya bayangkan jenengan nggih, gambar kotak. Wahada ini garis yang keluar bablas dari kotak. Wahada amaluhu, ini adalah angan-angan manusia. Dan garis-garis kecil itu adalah penghalang-penghalang untuk mendapatkan angan-angan manusia. Bismillah. Monggo ngunjurin. Mantane kula nggih. Apa artinya? Artinya angan-angan manusia itu sebagaimana garis itu melampaui kotak. Angan-angan manusia itu selalu melampaui, ajal manusia itu selalu membatasi angan-angan manusia, atau angan-angan manusia melampaui batas ajal manusia. Ada orang di dunia angan-angannya dhuwur banget, Pak. Ini ya tetap dunia. Dalam pandangan orang itu angan-angan atau sebuah capaian yang tinggi. Tapi dalam ukuran orang Islam itu angan-angan atau cita-cita yang remeh. Ada orang dunia, dia punya cita-cita, angan-angan jadi seorang raja. Sedang nggih. Foto kali kula niki. Kaya-kaya arep ngomong napa? Intonasi tinggi tibae ya ora kuat, watuk nggih. Nembe rada watuk. Alon-alon nggih. Arep alon-alon semelang nek do ngantuk niku lene. Mboten ngantuk nggih.
Mungkin nek kula ngegas berarti ana sing ngantuk, ya. Baik. Jadi angan-angan manusia itu melampaui batas ajalnya. Ada orang di dunia ini punya cita-cita pengen jadi raja, pengen jadi presiden misalnya. Dan untuk sampai kepada menjadi presiden, dia sudah menyiapkan langkah-langkah yang banyak. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ya. Pengen jadi presiden, tiba-tiba lagi pilihan RT wis meninggal. Enten-enten. Karena pengono jadi RT terus RW terus lurah terus camat terus bupati terus gubernur terus menteri terus presiden. Niku berapa langkah niku? Nggih. Lagi pilihan RT wis meninggal, iso dadi niku. Itu angan-angan manusia. Pengen angan-angannya nanti punya umur 90 tahun. Tiba-tiba lagi 19 tahun meninggal. Ada. Angan-angan manusia selalu melampaui batas ajalnya. Maka kalau ada orang yang dia punya cita-cita, ning kok cita-citane neng donya tok, maka sudah dipastikan satu dia gagal, ya. Kemudian yang kedua, kalaupun ada yang dia dapatkan sebagian kecil saja, tapi secara umum dia dianggap orang yang gagal dalam menjalani hidup. Tandanya apa? Pengumuman orang itu sukses atau gagal itu akan dibacakan atau ditandai di ketika menghadapi kematian. Itu sudah dikasih tanda. Maka kalau ada orang yang punya cita-cita dunia tadi, taruhlah dia menjadi seorang raja, seorang presiden misalnya, yang kata orang wow, itu jabatan yang luar biasa. Tapi Allah katakan, Allah sebut, Allah nilai itu gagal. Apalah artinya seseorang itu menjabat sebagai presiden, raja, ya. Orang punya jabatan tinggi. Kalau ternyata di ketika matinya yang menjemputnya adalah malaikat yang memukul wajah dan punggungnya. Fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana kiranya ketika malaikat mendatangi mereka kemudian memukul wajah dan punggungnya. Sebagai tanda apa? Hidupnya gagal. Ini pun enten pengumuman. Uripe gagal. Tandanya apa? Diantem, digodo wajah dan punggungnya. Padahal orang katakan sukses hidupnya. Wong jadi pejabat kok. Ya. Tapi dinyatakan gagal. Ketika apa? Wafatnya dipukul punggung dan wajahnya. Apalah artinya seseorang dia menjadi pengusaha kaya raya termasuk menjadi apa? 10 orang terkaya di dunia. Indonesia teman-teman. Sing termasuk terkaya di dunia teman-teman. Nek sing termiskin di dunia enten nggih. Nek ora kleru Hamdan ATT nggih. Apal nggih. Kok yo termiskin di dunia lho, mesake banget nggih. Nah, taruhlah dia menjadi orang yang terkaya di dunia. Umurnya paling panjang, paling banyak merasakan kenikmatan. Mobilnya paling mewah, rumahnya paling megah. Apalah artinya kalau ternyata dia adalah orang yang dimaksud oleh Rasulullah, yu'ta bi an'ami alid dunya minalin nari yaumal qiyamah. Kelak akan didatangkan penduduk neraka yang ketika di dunia dia adalah orang yang paling malak, orang yang paling banyak mengenyam kenikmatan. Kenikmatan berupa kesehatan, makanan, minuman, istri yang cantik, kendaraan yang mewah, rumah yang megah, ya. Dia yang paling banyak merasakannya. Fayusbahu sibghatan finnar, dicelupkanlah ia dengan sekali celupan di neraka. Dibledeske, bledes, dientaske meneh. Fayuqal, ketika itu dia ditanya, hal marrabika khairun qad? Hal marrabika ladzatun qad? Pernah enggak kamu merasakan yang enak-enak? Pernah enggak kamu merasakan yang lezat? Qala, dia mengatakan, la wallahi ya Rabb. Demi Allah, saya belum pernah ngerasain yang enak-enak. Belum pernah saya merasakan yang lezat-lezat. Padahal di dunia
dia merasakan paling banyak di antara kenikmatan-kenikmatan dibandingkan dengan seluruh penduduk dunia. Tapi kenapa kok dia katakan belum pernah merasakan kenikmatan? Saking dahsyatnya sekali celupa di neraka. Nganti ra ono sisane babar blas. Biasanya bar ngombe ono sisane seger-segeri nang kene ya. Bar napa? Bar dahar ya ono sisane kelezatannya. Ya paling ora ono sisane napa? Ngantuk-ngantuke ya. Karena kadang-kadang meteng bareng terus napa? Ngantuk ya. Tapi dia sama sekali tidak merasakan sisanya itu ada. Babar bres kelingan nek dhisik kuwi paling akeh malah kenikmatan. Kenapa? Sebab yang kedua, karena betapa kecilnya, betapa remehnya, betapa embiah-embiahnya kenikmatan dunia dan betapa sementara mereka mengenyam kenikmatan di dunia. Nang donya mung delok banget ya. Kenikmatannya ora sepiro apa meneh kalau harus menanggung derita begitu rupa. Maka kata orang Jawa iku penake sak klenteng rekasane sak rendeng ya. Itu kenikmatannya mengelah sak klenteng sak isi kapuk. Tapi deritanya baik perjuangan untuk mendapatkan sak klenteng tadi ya maupun resikonya setelah ngerasane sak klenteng tadi itu bulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bahkan selamanya, naudzubillah. Makanya ketika seseorang dia kalau cita-citanya dunia wis genah dianggap gagal sebelum berjuang dia ya, gagal sebelum kalah sebelum bertanding. Maka dari sekarang pilih ya, cita-cita yang mana. Pilihan Anda, cita-cita Anda menentukan sukses atau gagalnya hidup Anda. Nah, berarti kalau kita ingin sukses apa? Cita-citakan akhirat. Yang kedua, untuk mendapatkan kesuksesan dan itu menjadi penentu sukses atau gagal hidup seseorang, Allah beri modal kita berupa umur, berupa waktu, berupa hari-hari. Tapi namanya modal yang dimiliki manusia berupa umur itu kalau dagangan ini dagangannya beda dari yang lain. Kalau ini dagangan seperti dagangan berupa napa Pak? Es batu Pak. Pun nate ngertos wong dodolan es batu. Ada seorang ulama, dia itu mengatakan begini, saya mempelajari wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Bertahun-tahun saya tidak paham. Makna detailnya tidak paham. Belum maksudnya. Kenapa manusia bisa rugi dengan waktu? Sampai saya ketika itu melihat ada seorang pedagang es batu. Pedagang es batu ini keliling kampung sambil menawarkan dagangannya. Lalu dia merengek-rengek ya. Dia katakan irhamu man yadubu ra'su malih. Kasihanilah ini seorang pedagang yang modalnya terus mencair. Niki nek jenengan mboten mayoni, niki dagangan kula entek. Es batu niku payu ra payu tetep entek. Ya, niku es batu. Ya, kenapa? Es batu itu padat bisa cair. Sebutkan 3 jenis benda padat yang bisa cair, Pak. BPKB, apa lagi? Sertifikat vaksin. Ora payu niku, Pak, ya. Sertifikat omah. Nah, itu benda padat yang bisa cair, ya. Makin cepat cairnya makin dicari, ya. 5 menit cair, ya. Nah, umur manusia itu seperti es batu, Bapak-Ibu sekalian. Umur jenengan niku mbok nggo ngaji terus entek. Mbok nggo taat terus entek. Mbok nggo turu terus entek. Ora ngopo-ngopo ya entek. Itu umur manusia. Ning jenengan tuk balen mboten, ya. Dapat apa dengan mencairnya umur demi umur kita? Kita ini seperti kalender hidup. Kalau Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Ya ibna Adam, innaka anta ayyam." Wahai anak Adam,
kalian tak lebih melainkan bilangan hari-hari. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Apabila satu hari berlalu dari dirimu, maka sebagian dari dirimu lenyap. Jadi kita ini coba ngilu Pak, nanti nek kaya kalender Pak rupane Pak. Ya. Sedina apa berlalu corek. Yo cuman awake dhewe ra ngerti kalendere tekan tanggal piro. Nggih. Kalendere dhewe-dhewe niki, ya. Dan ada hikmahnya tentunya kenapa Allah tidak ngasih tahu kita kapan penghabisan jadwal kalender kita habis itu kapan tidak kita ketahui. Allah yang tahu, ya. Apa hikmahnya kira-kira? Hikmahnya coba misalnya saben wong ngerti kabeh kapan jadwale mati, kira-kira donya pripun, Pak? Apik apa elek? Apik apa bubrah? Saben wong ngerti kapan matine, Pak. Ya. Kira-kira piye? Kira-kira saben wong apike mung 2 dina sadurunge mati tok. Ya. Sing penting kan sadurunge mati tobat ngoten to nggih. Ora ketang 2 dina tok. Ya. Apike 2 dina tok. Sisane sing 59 tahun punjul 11 sasi punjul 28 dina ya. Kuwi sak-sake, sing penting arep mati tobat ngoten nggih. Ya. Makanya kalau kita tidak dikasih tahu kapan mati kita itu supaya kita terus bersiap-siap. Begitupun kenapa Allah juga tidak memberitahukan kepada kita, ya. Bahkan kepada Rasul pun juga tidak dikasih tahu, bahkan Jibril pun juga tidak dikasih tahu kapan hari kiamat. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah." Hai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya siapa? Rasulullah tidak tahu. Yang bertanya siapa? Jibril juga tidak tahu. Lah kok dukun ngaku ngerti, ya? Orang ngilu gitoke niku, ya. Kewanen niku, ya. Makanya kalau ada yang bilang hari kiamat tanggal sekian, jangan percaya. Ya, orang-orang dulu sudah bertanya dan sudah dijawab sama jawabannya. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat bilakah datangnya. Banyak ayat menyebutkan orang bertanya tentang hari kiamat. Jawabannya tidak keluar dari maknanya. Misalnya ada ayat misalnya menyebutkan innamal ilmu indallah. Ilmunya ada pada sisi Allah. Innama ilmuha inda rabbi. Ilmunya ada pada sisi Rabbku. Kemudian apa lagi? Fi ma anta min dzikraha. Siapakah kamu sampai kamu bisa menyebutkan hari kiamat? Nah, kita tidak dikasih tahu kapan hari kiamat datang. Kita tidak dikasih tahu berapa jatah umur kita persisnya, ya. Itu supaya kita selalu bersiap-siap. Kita tidak tahu kapan mencairnya es batu kita sampai habis. Nah, 5 menit cair, 1 jam cair, ya. Atau 59 tahun cair, kita tidak ngerti. Makanya kita terus segera nggih sadurunge entek ndang payokno Pak, nggih. Ndang tawakno kepada yang bisa memberikan harga terbaik. Siapa yang ngasih harga terbaik, Pak? Ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ala inna sil'atallahi al-ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah harga perniagaan yang paling berharga itu adalah perniagaannya Allah. Ketahuilah perniagaan Allah itu adalah jannah, ya. Kita ini diberi potensi Bapak sekalian, juga diberi umur. Jangan sampai kita hanya gunakan untuk mendapatkan sesuatu yang ambiah-ambiah, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jadi umur kita ini, kemudian juga potensi yang Allah berikan pada kita, jangan dipakai untuk kita forsir mengejar sesuatu yang fana, ya, mengejar sesuatu yang sementara, yang padahal Allah kasih kita potensi, ada umur, ada apa lagi Pak?
pendengaran, penglihatan, hati, pikiran kita, ya, untuk mendapatkan sesuatu yang sempurna kenikmatannya dan apa? Kekal selamanya. Itu mestinya yang kita pilih, ya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Allah menyebut orang-orang yang cita-citanya hanya dunia semata sebagai orang-orang yang cupet nalarnya, ya. La yaqilun, la ya'lamun, la yafqahun. Cupet nalarnya, orang mudeng, orang ngerti. Ya, siapapun dia meskipun gelarnya profesor, doktor, insinyur, bla 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 bla, MPD, MM, MBA, SPD, SH, S teler, ya, S kucir, PBS duwe, ya. Allah sebut dia apa? Orang mudeng, ya, orang di ilmu cupet nalari. Kenapa? Wong dikasih potensi begitu rupa supaya mendapatkan nikmat yang selamanya dan sempurna. Lah kok milih sing embiyah-embiyah tur silian. Dunia kabeh silian Pak niki Pak. Ya. Kabeh dunia silian niki. Coba kita buktikan bahwa mereka orang-orang yang bodoh, ya. Kita kalau misalkan tanya pada sembarang orang, wis rasah kudu wong pinter-pinter. Sembarang orang aja. Sing penting modal waras tur orang ngantuk. Ya. Isah jawab pasti. Ya. Senajan waras nek ngantuk ya ditakoni kira-kira selenco, ya. Mana yang Anda pilih? Omah silian, gubuk reyot, nek udan kudianan, nek panas kepanasan gua bios, ya. Durung ana keramike ya. Jemek kalau hujan biar jelek asal pinjaman, ya. Wis elek tur silihan. Atau dikasih rumah untuk selamanya, gedung magrong-magrong 100 lantai menjadi milik selamanya. Pilihan ndi, Pak? Wis saben wong iso jawab. Sing penting modal waras karo orang ngantuk, ya. Tapi ternyata ada manusia yang pilih tadi pinjaman dan embiah-embiah. Dunia niku Pak, ya, kenikmatannya ya mau embiah-embiah. Penake delar kosone pirang-pirang mongso, ya. Dan itu juga jauh dari sempurna dan sangat-sangat sementara. Itu titipan semua Pak, dunia ini titipan kabeh Pak. Mobil, motor, kabeh titipan iku Pak. Makanya nggak boleh sombong, ya. Nek isih sombong, ya, perlu belajar banyak ya kepada itu bapak-bapak yang ini jaga parkir di mal-mal itu Pak, ya. Mereka itu tawadhu Pak. Walaupun menguasai banyak mobil Pak, punya banyak mobil, tapi mereka nggak sombong karena menyadari itu mobil hanya titipan Pak. Ya, ya wong parkir ini ya. Tapi jangan titipan tenan niku Pak. Ya padha jan-jane niku napa ngene dhewe niku ya mung titipan, ya. Ya nggone dhewe nek pas dinggo nek ora dinggo ya ditunggune dhewe. Harta manusia itu, ya, apa yang dimiliki? Jan-jane apa to sing di, ya. Kata Nabi, beliau menyanggah klaim yang biasa disampaikan oleh manusia. Yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam mengatakan hartaku hartaku, bondoku bondoku. Memangnya sampean dhewe apa? Ya. Anak Adam itu punya cuma 3 saja. 1, apa yang dia makan kemudian habis. Esok tuku napa? Makanan 100 porsi. Sing dipangan pirang porsi, Pak? Sak porsi liyane diguang, orang kaya. Ya. Sultan bebas hari ini, ya. Harta milik dia yang mana? 1 porsi, sing 99 bukan miliknya. Wong dia tidak menikmati kok. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, apa yang kamu pakai kemudian usang. Jenengan gadah rasukan pinten style Pak. Ibu-ibu biasanya sing duwe pirang-pirang, ya. Nek bapak-bapak kumpul ngono ya siji dienggo nang ndi ya. Kuwi ae nggih. Kaya kula niki ya tak nggo nang ndi ya. Ya jaran, ya pengajian, ya jagong, ya salat nggo iki terus. Nek ibu-ibu kudunge pira? Nggih. Sose kudunge pira kudu nggo apa sik? Nggo jagong dhewe, pengajian dhewe, nggo nang pasar dhewe, nggih. Nah, nggo jagong pira, nggo nang pasar pira, ya.
Pinter setel Bu, rasuane Bu. Akeh. Sak setel tok Bu. Nggih. Milik Anda adalah yang Anda pakai sing ra dienggo dudu ngene jenengan. Kejaba nek 50 setel dienggo kabeh, lha ngene jenengan. Mungkin nggo ngirit bagasi, nggih. Numpak pesawat mengirit bagasi ya, kabeh dienggo klambine. Nih ya mosok, nggih. Duwe sepatu pira? Jare ana sing ngono, aku duwe 200 pasang. Apa iya? Sing dienggo pira? Sepasang itu milikmu, yang lain bukan milikmu, ora dienggo. Kejaba 200 pasang dienggo kabeh. Ya paling ro direnteng nang mburi. Nggih. So mlaku dhewe diseret ngoten nggih. Engko nek arep nggok tengen sen kiri, nggih. Arep nggok kiri sen kanan. Jarene ngono kuwi, nggih. Nah, milik Anda yang kamu pakai aja. Ada orang bilang duwe emas gedene sak tep iki. Ya. Terus disimpen nang brankas. Nganti kapan? Nganti mati. Terus maksudnya duwe ki apa coba? Dimut dipangan ya ora doyan, ora tedas. Dienggo ya ora. Kok nek jagong ya ora nganggo emas sing bandule sakmene, ya. Gulune malah cengeng niku, nggih. Apa yang kamu miliki itu? Selain yang kamu pakai, kemudian usang. Dan yang ketiga, apa yang kamu sedekahkan, itulah yang menjadi milikmu selamanya. Ya. Jadi ya kenikmatan dunia hanya itu saja, Pak. Ya. Maka mohon maaf kalau kita cita-citanya kok cuma dunia, ya. Wis ngono diaran apa direwangi berengkut, itu rugi serugi-ruginya, gagal segagal-gagalnya. Maka kesimpulannya berarti kita luruskan cita-cita kita. Cita-cita kita adalah akhirat dan bukan sekedar akhirat tentunya. Bahkan kalau Nabi Yasum, ya cita-citanya surga, tapi bukan sembarang surga. Kita cita-citanya kalau surga yang paling tinggi supaya amal kita juga menyesuaikan dengan apa yang menjadi cita-cita kita. Nabi pesan kepada kita, idza sa'altumullah ta'ala fasalul firdaus. Kalau kamu mohon kepada Allah maka mohonlah firdaus. Kenapa? Fa innaha 'alal jannah wa awsatul jannah. Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan surga yang paling tengah. Ya. Kalau Anda bercita-cita tadi bagaimana anak-anak Anda menjadi orang yang bertakwa, kita juga menjadi orang bertakwa, maka bahkan Allah hasung kita bukan sekedar bertakwa. Tapi apa? Waj'alna lil muttaqina imama. Doa untuk kita dan keluarga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imamnya orang-orang yang bertakwa, pimpinane orang-orang yang takwa. Meskipun bertakwa saja sudah luar biasa. Innalil muttaqina mafaza. Innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Innal muttaqina inda rabbim jannatin na'im. Uiddat lil muttaqin. Banyak ayat tentang keutamaan bertakwa. Tapi cita-cita dihasung lebih tinggi lagi. Jadi imamnya orang bertakwa. Supaya apa? Supaya kita mensifati diri sebagai orang bertakwa itu benar-benar sungguh-sungguh, dan kita berusaha menjadi terdepan dalam setiap kebaikan. Karena orang itu akan memantaskan diri dalam belajarnya, dalam usahanya sesuai dengan apa yang menjadi cita-citanya. Bapak-bapak kalau pengen jadi imam masjid misalnya, ya paling ora ya mantes-mantes ke lah, ya belajar tahsinul qiraah. Alhamdulillah sudah ada nggih yang ngajar di sini yang menjadi imam tadi, belajar tahsin. Paling tidak ya ojo nganti ada kesalahan, ya terutama apa ini lahan jali. Lahan jali itu kesalahan fatal yang merubah arti. Sampai nanti syukur-syukur lahan khafinya pun juga nggak ada, bacaannya benar. Kemudian ziyadah, menambah hafalan. Yang ketiga apa? Murojaah, arep maju murojaah sik. Ya. Ning sing paling penting, nek mangkat aja telat. Dandan bagus, tekan masjid wis rampungan, ya. Si dadi imam mboten niku? Ya, imam masbuk. Ya, misalnya imam ya imam masbuk. Ya, dhek napa?
Wis rampung, imame rampung, dhek sing ngadeg wong telat, ya. Pas ngadeg ana rombongan wong telat. Nah, dijawil pundake. Jadilah dia imam. Imam apa? Imam masbuk. Imam apa? Imamul masbukin, imamnya orang-orang yang telat. Tentu cita-cita kita bukan lil masbukina imama. Tapi cita-cita kita apa? Lil muttaqina imama. Jadikan kami ya Allah sebagai imamnya orang-orang yang bertakwa. Kalau cita-cita kita sudah tinggi, insya Allah kita akan menyesuaikan ikhtiar kita. Bayangkan kalau orang punya cita-citanya rendah, ya. Nah, cita-citanya biar ya paling ya orang ngopo-ngopo. Ya. Kalau kata Imam Syafi'i, orang yang nggak punya usaha, cita-cita rendah itu wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak ada. Ono ora kacek. Hidupnya sebagai go pepak dunya, ya. Ngeri ta nggih? Bagus-bagus go pepak urip tok lho nggih, ya. Ada makhluk yang bernama fulan ngono tok. Selebihnya ora ono lebih gitu loh. Ya. Kalau Abdullah bin Mas'ud bilang yang paling nyepet-nyepeti pandangan mata saya kalau saya melihat ada orang yang tidak bekerja untuk akhiratnya, tidak pula bekerja untuk dunianya. Ning urip iki masalahe. Nek ora urip karoane, iki urip. Tapi tidak ada ikhtiar. Kenapa tidak ada ikhtiar? Tidak ada cita-cita yang mau dicari. Ya. Makanya kita cita-citakan tinggi agar ikhtiar kita juga bersungguh-sungguh sehingga yang kita inginkan adalah kesuksesan yang sebenar-benar sukses, kesuksesan yang ketika berakhir masa tugas kita yang datang adalah malaikat yang memberikan penilaian. Alladzina tattawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan para malaikat dalam keadaan thayyibin, dalam keadaan bersih. Maka malaikat mengatakan salamun alaikum, selamat Mas, selamat atas kamu. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam surga dengan sebab apa yang kamu usahakan. Ya. Orang-orang yang sukses adalah ketika dia ditemui oleh malaikat menjelang wafatnya lalu mendapatkan penghibur. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan untuk kalian. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk di antara penghuni surga dan menjadikan kita di antara orang-orang yang saleh dan bahkan menjadikan kita di antara lil muttaqina imama, imamnya orang-orang yang bertakwa. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kalau masih ada pertanyaan kami persilahkan. Ya ada, alhamdulillah. Ampun dipaksa Mas. Enggak kepaksa jawab. Baik, ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.